Hello, balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita mau ngebahas sebuah film fiksi yang seru banget, yang menceritakan sekelompok anak yang memiliki kekuatan khusus. Gimana keseruannya? Yuk langsung aja. Seorang anak laki-laki mengunjungi sebuah pulau misterius yang dihuni oleh seorang gadis yang tubuhnya lebih ringan dari udara, sehingga ia harus diikat dengan tali agar tidak terbang ke langit. Hari ini kita akan merangkum cerita dari film tahun 2016, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Jack sedang menatap popok dewasa di rak supermarket ketika teman sekelasnya, Emmy, mendekatinya. Dengan canggung, Jack mencoba memulai percakapan dengan gadis cantik itu, tetapi Emmy memandangnya dengan sinis dan mengalihkan perhatiannya kepada teman-temannya. Para remaja tersebut melemparkan bungkusan popok bolak-balik dan merusak barang-barang yang sudah diatur rapi oleh Jack. Jack menerima telepon dari ayahnya yang memintanya segera mengunjungi kakeknya, Abraham, yang menderita demensia. Untuk menghindari percakapan canggung dengan rekan kerjanya, Shelley, selama perjalanan, Jack menelepon kakeknya. Dengan cemas, kakeknya meminta cucunya untuk tidak mengunjunginya karena sangat berbahaya. Setelah mengetahui bahwa putranya telah mengambil kunci lemari senjata, kakeknya menutup telepon. Pada malam hari, ketika tiba di rumah kakeknya, Shelley hampir menabrak seorang pria aneh yang muncul entah dari mana di tengah jalan. Orang asing itu mengikuti mobil dengan mata putihnya, yang membuat para pelancong ketakutan. Memasuki rumah kakeknya, Jack menemukan keadaan di dalam rumah berantakan. Semua barang berserakan di lantai, dan pintu-pintu rusak. Jack berlari keluar dan memperingatkan rekannya tentang pembobolan itu. Tiba-tiba, Jack melihat cahaya redup di antara pepohonan di halaman belakang. Dia mendekati sumber cahaya dan menemukan senter dengan noda darah dan jaring logam yang robek. Ingin mengetahui apa yang terjadi, Jack melangkah lebih jauh ke halaman belakang, di mana dia menemukan tubuh kakeknya yang tak bernyawa. Membalikan tubuh kakeknya, Jack sangat terkejut menemukan bahwa mata kakeknya kosong. Kakeknya menggenggam garpu erat-erat, yang ia gunakan dengan putus asa untuk membela diri dari seseorang. Ketakutan, Jack mencoba menelepon ambulans ketika kakeknya meraih lengannya. Kakeknya meminta cucunya pergi ke Pulau Cairnholm dan menemukan Loeb dengan tanggal 3 September 1943. Semua itu terdengar seperti omong kosong bagi Jack, dan dia menyimpulkan bahwa kakeknya benar-benar gila. Namun, kakeknya meyakinkan bahwa Jack akan segera memahami semuanya dan mengatakan bahwa sang burung akan menjelaskan semuanya. Abraham membuat cucunya berjanji untuk memenuhi permintaan terakhirnya dan meninggal sebelum ambulans tiba. Tanpa waktu untuk mencerna apa yang baru saja terjadi, Jack melihat monster tanpa wajah setinggi 2 meter dengan setelan jas berdiri di antara pepohonan. Makhluk itu mulai mendekati Jack perlahan, tetapi Shelley datang berlari untuk menolongnya dan menembakkan beberapa tembakan ke udara. Setelah kejadian ini, Jack merasa bahwa dia mulai gila, jadi dia memutuskan untuk menjalani perawatan oleh Dr. Golan selama sebulan. Jack menceritakan kepada dokter tentang banyak cerita kakeknya tentang monster-monster luar biasa yang ditemuinya selama Perang Dunia Kedua. Dr. Golan meyakinkan pasien bahwa monster yang dilihatnya di halaman Abraham hanyalah hasil imajinasinya. Jack sulit mempercayainya, karena dia yakin bahwa makhluk yang menyerang kakeknya bukanlah manusia. Jack terjun ke dalam kenangan masa kecilnya, di mana kakeknya menceritakan tentang sebuah pulau di Puerto Rico yang memiliki danau dengan air bercahaya. Menurut Abraham, itulah tempat di mana dia bersembunyi dari monster-monster selama perang. Jack mengingat bahwa dia selalu merasa istimewa dan ingin mengubah dunia ketika menghabiskan waktu bersama kakeknya. Rasa hausnya akan petualangan ditekan oleh orang tuanya yang pragmatis yang meyakinkannya bahwa tindakannya tidak akan mengubah apapun. Dia mengingat saat-saat ketika Abraham, sebelum tidur, akan menunjukkan foto-foto lama dan menceritakan legenda tentang anak laki-laki bernama Abe, yang tinggal di panti asuhan yang indah di Pulau Cairnholm. Panti asuhan itu dikelola oleh kepala sekolah, Miss Peregrine, yang suka merokok pipa dan berubah menjadi burung. Selain itu, anak-anak dengan kemampuan aneh juga tinggal di sana. Misalnya, sepasang teman Bronwyn dan Victor, yang bersama-sama lebih kuat dari beberapa pria dewasa. Atau Hugh, yang memiliki kawanan lebah di perutnya. Dan tentu saja, Emma yang tercinta, yang lebih ringan dari udara dan memakai sepatu besi khusus agar tidak terbang ke langit seperti balon. Ternyata Abraham adalah Abe, dan dia pernah tinggal di antara anak-anak aneh ini di panti asuhan. Di akhir cerita, kakeknya selalu menakut-nakuti cucunya dengan cerita tentang monster tanpa wajah dengan lengan panjang dan tentakel yang datang ke Polandia bertahun-tahun yang lalu. Jack juga mengingat konsekuensi dari keyakinan butanya pada dongeng kakeknya. Di sekolah, teman-temannya mengejeknya setelah mendengar ceritanya. Seiring waktu, Jack mulai meragukan kebenaran cerita-cerita ini, yang dia bagikan dengan kakeknya. Ayah Jack mengatakan kepadanya bahwa Abraham membeli foto-foto anak-anak aneh di pasar loak, dan Polandia diserang bukan oleh monster, tetapi oleh orang-orang yang mengerikan.
Kakeknya merasa kecewa dengan kata-kata cucunya, tetapi bukannya membuat alasan, dia hanya memeluknya. Di masa sekarang, Jack terbangun mendengar suara aneh di luar jendelanya. Di pagi hari, dia dan ayahnya pergi ke rumah Abraham untuk mengambil barang-barangnya. Meski ditentang oleh putranya, ayahnya mendesaknya untuk pergi. Pria itu mengakui bahwa orang tua itu adalah kakek yang luar biasa, tetapi ayah yang tidak berguna yang terlalu sering pergi dalam perjalanan bisnis. Jack pulang ke pesta ulang tahunnya yang mengejutkan. Dia bersembunyi dari tamu-tamu yang mengganggu di kamarnya, ketika dia mendapatkan sebuah paket yang ditujukan kepadanya yang ditemukan di barang-barang milik kakeknya. Di dalam paket itu, dia menemukan buku esai dan kartu pos yang menggambarkan pulau itu. Di bagian belakangnya, dia menemukan pesan dari Miss Peregrine yang menunggu kabar dari AB. Jack menunjukkan kartu itu kepada Dr. Golan dan mengatakan bahwa dia perlu berbicara dengan Miss Peregrine untuk menemukan jawaban atas semua pertanyaannya dan memperbaiki kondisi pikirannya. Dia membujuk ayahnya untuk pergi ke Pulau Cairnholm agar dia bisa mendapatkan inspirasi untuk menulis buku barunya. Setelah mencapai tempat itu, ayah dan anak tersebut menginap di penginapan. Jack membujuk ayahnya untuk pergi ke pantai untuk mengamati burung untuk bukunya sementara dia pergi ke panti asuhan sendirian. Franklin setuju dan memberikan beberapa lembar uang kepada beberapa remaja lokal untuk mengantar putranya ke tempat yang tepat. Mereka membawanya ke tepi hutan. Di balik hutan itu, dia menemukan sisa-sisa panti asuhan yang hancur. Jack mengetahui dari seorang tamu tua di penginapan bahwa panti asuhan itu dihancurkan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua. Baik anak-anak maupun Miss Peregrine tidak selamat dari serangan udara. Jack berbohong kepada ayahnya tentang pergi berjalan-jalan dengan anak-anak lokal dan memutuskan untuk kembali ke panti asuhan. Dia menjelajahi setiap ruangan, menyerap suasana suram dari kehidupan yang hancur. Tiba-tiba, Jack melihat sosok seorang gadis di kejauhan. Gadis itu memanggilnya AB. Jack ketakutan dan lari keluar dari tempat persembunyian, tetapi tersandung dan jatuh. Ketika dia terbangun, dia menyadari bahwa gadis kecil itu membawanya di pundaknya. Gadis itu menjatuhkannya di dekat pintu masuk gua, di mana anak-anak aneh lainnya berdiri. Dengan senang hati, dia mengenali mereka sebagai karakter dari cerita kakeknya. Emma, si kembar, Olivia, bayi Bronwyn, dan Millard yang tak terlihat. Jack mencoba memahami apa yang sedang terjadi, karena semua anak ini seharusnya sudah lama mati dalam pengeboman. Namun, mereka menyangkal kematian mereka dan mengundang Jack untuk mengikuti mereka ke dalam lingkaran waktu. Emma memberitahunya bahwa Miss Peregrine telah melihatnya sebelumnya dan menyuruh anak-anak untuk membawanya kepada Miss Peregrine. Bingung, Jack mengikuti anak-anak aneh itu ke dalam gua. Tetapi pada saat terakhir, dia memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke penginapan. Alih-alih menemukan penginapan, dia menemukan dirinya berada di dalam sebuah pub, di mana dia bertemu orang-orang yang mengenakan pakaian dari abad lalu. Mereka memandang Jack dengan curiga dan mengira dia adalah mata-mata. Para tamu memutuskan untuk menghabisinya, tetapi Millard campur tangan. Saat anak laki-laki tak terlihat itu melempar piring ke orang-orang, Olivia menyeret Jack keluar. Bersama dengan anak-anak lainnya, dia melompat ke dalam gerobak yang membawa mereka kembali ke panti asuhan. Jack tidak percaya pada matanya, cerita kakeknya ternyata benar. Dari kenalan barunya, dia mengetahui bahwa dia berada dalam lingkaran waktu yang membawanya ke 3 September 1943. Di beranda panti asuhan yang utuh, Jack disambut oleh Miss Peregrine yang elegan dengan pipa di tangannya. Dia mengantar Jack masuk dan mengatakan bahwa dia tiba tepat pada pukul 15:05, seperti yang dia harapkan. Dengan sedih, dia juga mengatakan bahwa dia menduga tentang kematian AB, kalau tidak dia akan memberitahunya tentang kedatangan cucunya sebelumnya. Mereka pergi ke halaman, di mana Miss Peregrine memperkenalkan Jack kepada anak-anak lainnya dan berbicara tentang kemampuan istimewa mereka. Karena keanehan mereka terpaksa hidup jauh dari orang lain agar tidak dianiaya. Dia sendiri adalah seorang Imbrine, seorang wanita yang bisa berubah menjadi burung dan melingkarkan waktu. Lingkaran waktunya memungkinkan Anda untuk memulai ulang 24 jam terakhir hidup Anda dan mengulanginya lagi. Pada siang hari, masing-masing anak aneh melakukan fungsi tertentu untuk menjaga rumah tetap teratur. Seorang petugas polisi datang ke tempat penampungan karena perkelahian di pub. Jack mengakui kesalahannya, yang menyenangkan Emma. Saat mereka sendirian, gadis itu memintanya untuk membantunya mengembalikan tupai ke lubangnya, karena tupai itu jatuh setiap hari pada waktu yang sama. Saat dia mengembalikan tupai ke tempatnya, gadis itu mengatakan bahwa AB dulu membantunya. Dari suaranya, Jack mengerti bahwa mereka dulu dekat di masa lalu. Emma mengundang Jack untuk makan malam dan menyarankan agar dia berganti pakaian yang lebih sesuai di kamar AB. Jack memutuskan untuk berbicara dengan Enoch terlebih dahulu, yang agak tidak ramah kepadanya karena dia cemburu pada hubungannya dengan Emma.
Dia menyarankan Jack untuk melupakan gadis itu, karena dia bersumpah tidak akan jatuh cinta lagi setelah hatinya patah. Kepada seruan kekaguman Olivia, Enoch menanamkan organ manusia ke dalam boneka. Boneka-boneka itu hidup dan, atas perintahnya, mulai berkelahi satu sama lain sampai salah satu dari mereka merobek jantung lawannya. Di malam hari, semua penghuni panti asuhan berkumpul di satu meja untuk makan malam. Hugh secara tidak sengaja melepaskan kawanan lebah, tetapi segera memperbaiki situasi dengan memasang jaring di kepalanya. Fiona kecil memasukkan sepotong ayam ke mulut besar di belakang kepalanya. Anak-anak bertanya kepada Jack apa yang istimewa tentang dirinya dan dia dengan malu-malu mengakui bahwa dia tidak memiliki kemampuan khusus. Anak-anak meminta tamu mereka untuk tinggal bersama mereka di lingkaran waktu selamanya. Enoch dengan sarkastis mengatakan bahwa Jack akan melakukan hal yang sama seperti kakeknya dan tinggal di masa depan, agar dia bisa memulai keluarga dan menua. Kata-kata ini membuat Emma marah dan dia meninggalkan meja. Miss Peregrine mengundang anak-anak untuk menonton film. Horace memproyeksikan mimpinya menggunakan matanya sebagai proyektor. Biasanya dia bermimpi tentang pakaian, tetapi terakhir kali dia memiliki mimpi kenabian tentang kedatangan Jack. Tiba-tiba, gambarnya berubah dan orang-orang bermata putih dalam setelan muncul, yang membawa seorang wanita tua dengan borgol. Mimpi itu berubah lagi dan penonton melihat Emma dan Jack semakin dekat seolah-olah mereka akan berciuman. Miss Peregrine meminta Horace untuk menghentikan pertunjukan dan mengundang tamu untuk menghadiri restart lingkaran waktu. Semua anak pergi ke jalan yang hujan dan Miss Peregrine memulai rekaman dengan musik ceria. Atas perintahnya, semua orang memakai masker gas dan, tepat pada waktunya, suara pemboman bergema di langit. Anak-anak terpesona saat mereka melihat jet tempur musuh terbang di atas rumah mereka dan menjatuhkan bom. Dia memutar jarum jam kembali 24 jam dan seluruh kelompok dipindahkan ke malam 2 September 1943. Menyaksikan peristiwa yang luar biasa ini, Jack memutuskan untuk kembali ke masa kini dan mengambil surat dari kakeknya, yang dia alamatkan kepada Miss Peregrine. Emma membawa Jack ke gua, dan dia bersuah foto dengan Emma sebelum dia pergi. Terlihat kesal, gadis itu memberitahu Jack bahwa dia akan dapat memulai keluarga di luar lingkaran waktu, sementara dia akan hidup di hari yang sama selamanya. Percakapan mereka terganggu oleh seorang Imbrine yang terluka yang terbang ke gua. Emma memutuskan untuk membawanya ke panti asuhan dan menyuruh Jack pergi. Kembali pada tahun 2016, Jack melihat bahwa seseorang telah membunuh sekelompok domba dan seorang pria, yang matanya hilang. Penduduk setempat memutuskan bahwa Jack yang melakukannya, dan dia harus mengaku kepada ayahnya bahwa dia menghabiskan sepanjang hari di panti asuhan. Setelah itu, Franklin memutuskan untuk terus mengawasi putranya setiap saat. Dari surat terakhir kakeknya, Jack mengetahui tentang lingkaran waktu lainnya dan memutuskan untuk kembali ke rumah untuk anak-anak aneh. Setelah menunggu ayahnya tertidur, Jack kembali melewati lingkaran waktu. Dia bertanya kepada Miss Peregrine tentang Emer Baron, yang disebutkan dalam surat kakeknya. Jack khawatir bahwa Abe telah berurusan dengan orang-orang berbahaya saat bepergian melalui lingkaran waktu, tetapi Miss Peregrine menghentikan pembicaraan. Meskipun ada protes dari anak-anak lain, Enoch membawa Jack ke kamar Victor untuk mencari jawaban. Dia menghidupkan kembali tubuh Victor yang tak bernyawa dan menggunakannya sebagai boneka untuk menakuti tamu. Kemudian, dalam perjalanan, Jack mencoba mencari tahu dari Emma apa yang terjadi pada Victor dan apakah orang-orang dengan mata putih bisa membunuhnya. Alih-alih memberinya jawaban, gadis itu mengajaknya naik perahu. Di tengah perjalanan, dia melompat ke dalam air. Ketakutan bahwa gadis itu akan tenggelam, Jack segera menyusulnya. Di dalam air, dia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya tempat di mana Emma bisa merasa bebas tanpa takut terbang. Dia membawanya ke kapal yang tenggelam dan menunjukkan kemampuannya mengendalikan udara. Gadis itu memberi Jack barang-barang milik Abe, di antaranya dia menemukan foto-foto orang-orang bermata putih. Dalam salah satu foto, dia mengenali pria yang dilihatnya di dekat rumah kakeknya. Emma mengungkapkan bahwa Abe mendedikasikan hidupnya untuk memburu makhluk-makhluk berbahaya ini, tetapi pada akhirnya memilih meninggalkan panti asuhan untuk melindungi cucunya. Kemudian, gadis itu menunjukkan Jack Miss Peregrine, yang menembak dengan panah silang ke arah monster setinggi 2 meter yang tampak mirip dengan yang dilihatnya sebelumnya. Ternyata, makhluk-makhluk ini tidak terlihat dan hanya Abe yang bisa melihatnya, dan Jack mewarisi kemampuan ini darinya. Setelah mengetahui tentang bakatnya, Miss Peregrine memutuskan untuk memberitahunya kebenaran. Ternyata selama ini Abe mempersiapkan cucunya untuk melakukan perjalanan melalui loop waktu. Suatu ketika, terjadi perpecahan di antara orang-orang dengan kemampuan khusus. Sebagian dari mereka, dipimpin oleh Baron, memutuskan untuk hidup di luar loop waktu dan mendapatkan keabadian dengan mengambil kemampuan untuk mengendalikan waktu dari seorang Imbrine. Namun, eksperimen pada Imbrine mengubah mereka menjadi monster Hollow.
Sejak itu, mereka hanya bisa mendapatkan kembali bentuk manusia dengan memakan mata orang lain, terutama anak-anak. Sementara itu, Imbrine yang terluka, Miss Avocet, terbangun dan mengungkapkan bahwa rumah untuk anak-anak aneh miliknya dihancurkan oleh Hollow dan dia adalah satu-satunya yang berhasil selamat. Baron berencana menjalankan eksperimen lain dengan menggunakan beberapa Imbrine sekaligus. Menyadari bahwa anak-anaknya dalam bahaya, Miss Peregrine menyuruh mereka untuk berkemas dan membuat loop waktu baru. Jack dihadapkan pada pilihan, pergi bersama mereka atau kembali ke tahun 2016, tetapi kemudian dia tidak akan pernah melihat anak-anak aneh lagi. Jack kembali ke masa kini dan mengetahui tentang kematian misterius salah satu tamu hostel, yang juga kehilangan matanya. Seorang ahli burung yang berkunjung, John Lemon, memberitahu penduduk setempat tentang seorang pria buta yang datang ke pulau dengan feri yang sama dengannya. Mendengar ini, Jack kembali ke gua untuk memperingatkan teman-temannya tentang bahaya tersebut. Ahli burung itu mengikutinya dan menemukan lokasi pintu masuk ke loop waktu. Dia memberitahu pemuda itu bahwa dia adalah Baron sendiri, dan sebelumnya dia menyamar sebagai psikiaternya, Golan. Dengan menyandera Jack, Baron tiba di Home for Peculiar Children dan menuntut agar Peregrine menyerahkan diri untuk eksperimen keduanya untuk mendapatkan keabadian. Untuk menyelamatkan Jack, dia setuju untuk mengorbankan dirinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak dan mengunci mereka di ruang tamu bersama Miss Avocet yang juga bersembunyi. Setelah Miss Peregrine berubah menjadi burung, Baron memasukkannya ke dalam kandang. Jack berencana melawan Hollow yang tiba tak lama setelah Baron. Anak-anak memblokir semua pintu masuk ke rumah dan mempersenjatai diri. Tiba-tiba, Miss Avocet diserang oleh Hollow yang tak terlihat. Jack mengambil panah silang miliknya dan mencoba membidik monster itu ketika ia menangkap Enoch. Akhirnya, pemuda itu berhasil menembak Hollow tersebut dan anak-anak berlari keluar, mengunci monster itu di ruang tamu. Tapi tidak ada lagi yang bisa mengulang loop, jadi bom akan jatuh di rumah, dan loop waktu akan tertutup selamanya. Anak-anak aneh, dipimpin oleh Jack, menuju ke pantai untuk mengejar Baron dan Miss Peregrine. Dengan bantuan kekuatannya, Emma mengangkat kapal dari dasar laut dan mengarahkannya maju. Di atlas loop waktu, Jack menemukan bahwa loop Miss Avocet dibuat baru-baru ini pada tahun 2016. Emma memberitahu Jack bahwa tanpa loop, semua anak-anak aneh berada dalam bahaya terkena aliran waktu saat ini, karena mereka semua akan cepat menua. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka adalah menyingkirkan Baron dan mengatur ulang loop kembali ke tahun 1943 dengan bantuan Imbrine. Kemudian, Jack bisa tinggal di tahun 2016 bersama kakeknya, karena takdirnya juga akan berubah dengan kematian Baron. Namun, pemuda itu tidak yakin lagi apakah dia ingin hidup di masa kini, karena dia memiliki perasaan terhadap Emma. Kedua remaja itu semakin dekat untuk berciuman, tetapi momen romantis mereka dirusak oleh Enoch dan anak-anak lainnya. Jack memberitahu mereka bahwa loop waktu Miss Avocet akan ditutup pada pukul 5 sore. Jadi dia membutuhkan bantuan Enoch untuk menyelamatkan Imbrine yang diculik dan selamat dari pertemuan dengan Hollow. Kapal itu tiba di taman hiburan tempat jalan dari tahun 1943 ke 2016 berada. Jack, Emma, dan Millard melewati portal di rumah berhantu dan menuju ke Blackpool Tower, tempat Baron dan kaki tangannya bersembunyi. Teman-teman menemukan bahwa hanya ada 4 Hollow di ruang bawah tanah, dan tidak semua penjahat ada di sana. Emma terbang ke udara, menarik perhatian Baron pada dirinya sendiri. Gadis itu mengisyaratkan bahwa mereka telah menangkap salah satu teman Baron sebagai sandera dan menuntut untuk membawa Miss Peregrine dan Imbrine lainnya ke dermaga untuk pertukaran. Hal ini sangat menghibur Baron dan dia memerintahkan dua kaki tangannya dan Hollow untuk menghadapi anak-anak. Jack memimpin Emma yang melayang keluar, yang mengejutkan orang-orang yang lewat. Tali itu terlilit di kabel listrik dan kereta melaju ke arahnya. Jack berhasil membebaskan Emma dari kurungan, sementara kereta menabrak salah satu penjahat bermata putih. Kaki tangan kedua dan Hollow mengikuti anak-anak tersebut. Jack memberi isyarat kepada Enoch dan anak-anak lainnya dipindahkan ke tahun 2016. Mereka menyerang musuh dengan bola salju yang menempel pada Hollow, membuat mereka terlihat oleh yang lainnya. Emma melemparkan permen kapas pada monster menggunakan udara, membuat mereka bahkan lebih material. Setelah itu, kerangka animasi Enoch memasuki pertempuran dan menyerang Hollow secara bersamaan. Dengan bantuan mereka, anak-anak berhasil mengalahkan lawan dan mereka berangkat untuk membantu Imbrine. Saat Baron mengeluh kepada kaki tangannya tentang melakukan semua pekerjaan jahat untuk mereka, anak-anak menyelinap ke menara tanpa diketahui dan mengambil posisi mereka. Dengan kekuatan udara, Emma menjepit penjahat ke cakram lempar pisau sementara Hugh menyerang anak buahnya dengan sekawanan lebah. Salah satu penjahat berubah menjadi setengah tikus dan mulai melemparkan pisau ke arah anak-anak. Emma kehilangan kendali atas Baron.
Saat anak-anak bertarung melawan penjahat bermata putih dengan kekuatan mereka, Jack dan Emma mengejar pemimpin mereka. Gadis itu mengalihkan perhatian Baron sementara Jack membebaskan Imbrine. Tetapi Baron masih mengejarnya dan mencuri penampilannya. Anak-anak lainnya berhasil menghadapi para penjahat. Tetapi para penjahat terlebih dahulu membekukan Olivia. Enoch mengakui perasaannya padanya dan menciumnya, yang mengembalikan kehangatan pada tubuhnya. Emma dan Enoch tidak bisa mengetahui mana Jack yang asli. Tetapi Jack yang asli menyadari bahwa dia bisa menggunakan kemampuannya untuk melihat Hollow. Dia menunjuk salah satunya, dan Hollow itu menangkap Baron dan merobek matanya, mengira itu adalah Jack. Penjahat itu mati, dan Enoch menembak Hollow terakhir dengan panah silang. Jack mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anak aneh saat mereka bepergian bersama Miss Peregrine yang terluka ke tahun 1943 sebelum Loeb tertutup. Dia sendiri harus tetap di tahun 2016 untuk bersatu kembali dengan kakeknya. Sebelum mereka berpisah, Emma memberitahu Jack bahwa sekarang mereka tidak perlu lagi terus-menerus diselamatkan dari monster. Karena berkat dia mereka telah mendapatkan kepercayaan pada kemampuan mereka sendiri. Abraham memberi cucunya peta baru dan menyarankannya untuk menemukan tempatnya bersama anak-anak aneh. Jack menjelajahi dunia, berpindah dari satu Loeb ke Loeb lainnya. Dia akhirnya tiba di kapal sebelum berlayar, di mana dia bersatu kembali dengan Emma dan teman-temannya. Jadi, apa pendapatmu tentang film ini? Tinggalkan di kolom komentar di bawah ini dan jika kamu menyukai video ini, silakan like dan subscribe untuk rekap film lainnya. Sampai jumpa lagi.